Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi sesi kedua yaitu bermain matematika menyenangkan di rumah. Konsep matematika banyak ditemukan dalam kehidupan keseharian di lingkungan rumah kita. Bermain matematika bagi anak usia dini yaitu mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dari kegiatan main yang menyenangkan. Konsep matematika yang pertama yaitu mencocokkan. Jadi, mencocokkan itu anak bisa mencari perbedaan dan persamaan, sehingga dari konsep tersebut mereka bisa menentukan lebih banyak dan lebih sedikit. Konsep matematika yang kedua yaitu mengelompokkan. Jadi kemampuan untuk mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya anak-anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan warnanya, jenisnya, ukuran, bentuk, jumlah, fungsi. Nah, di sini contohnya mengelompokkan tutup botol berdasarkan warna. Di samping itu, kegiatan mengelompokkan juga anak akan mampu mengklasifikasi sebelum belajar berhitung. Juga pada konsep ini, anak bisa mengenal persamaan dan perbedaan. Konsep yang ketiga yaitu seriasi. Seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Mengurutkan berdasarkan kesamaan, misalnya ukuran besar, kecil, tinggi, rendah, banyak, sedikit. Dan anak juga bisa membandingkan persamaan maupun perbedaan, misalnya 2 perbedaan dan 1 persamaan. Di sini ada contoh seriasi, yaitu anak mengurutkan benda dari ukuran besar kecil dan mengurutkan tanaman dari rendah ke tinggi. Konsep matematika yang keempat yaitu geometri, merupakan pengenalan dari bentuk dan hubungan spasial. Geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Kemudian, dengan mempelajari konsep geometri ini akan memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Pemahaman posisi terkait dengan pemahaman ruang, yaitu atas dan bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, depan, belakang. Nah, ini ada di konsep geometri. Di sini ada beberapa alat main yang dapat kita gunakan untuk memperkenalkan konsep geometri pada anak. Konsep matematika yang kelima adalah pola. Pola yaitu urutan yang berulang. Jadi, pada gambar ini, anak membuat pola ABC dengan memanfaatkan alat main yang ada di dapur. Jadi anak menyusun bawang merah, bawang putih, cabai. Bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, ini salah satu contoh yang dapat kita lakukan pada masa BDR. Konsep yang keenam yaitu konsep bilangan. Di sini anak akan mengenal lebih, kurang, kemudian anak menghitung, kemudian anak mengurutkan. Nah, di sini ada contoh bentuk permainan memasangkan. Di sini ada bilangan, ada jumlahnya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, otomatis anak-anak sangat senang bermain seperti ini. Dan tanpa disadari, kita sudah mengenalkan konsep matematika kepada anak melalui bermain. Konsep yang ketujuh yaitu data dan grafik. Nah, di sini kita bermain dengan anak-anak menyusun tutup botol sehingga terbentuklah suatu grafik. Jadi, dengan data dan grafik anak dapat membandingkan perbedaan, persamaan, memperkirakan dan mendiskusikan hasil. Jadi, bentuk permainannya sangat sederhana sekali. Tapi banyak aspek perkembangan anak yang dapat dimunculkan.
konsep matematika yang ke-8 yaitu pengukuran. Nah, jadi di sini apa saja yang dapat kita ukur? Misalnya kita mengukur panjang. Kita menggunakan alat main meteran untuk mengukur lingkar kepala anak. Kemudian kita bisa mengukur kecepatan dengan menggunakan speedometer. Kemudian mengukur isi atau volume dengan menggunakan alat main gelas ukur. Untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan jam, dan untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan termometer. Nah, biasanya anak-anak pada masa pandemi COVID-19 ini kalau mau masuk ke supermarket, diukur dulu suhu badannya. Berikut ini adalah tip bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Yang pertama, guru dan orang tua harus memahami konsep-konsep matematika permulaan. Yang sudah saya sebutkan tadi ada 8 konsep matematika. Yang kedua, gunakan benda konkret yang mudah ditemui di rumah. Yang ketiga, berilah kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung. Yang keempat, dampingi anak selama proses kegiatan main matematika. Yang kelima, berikan pujian bila anak selesai melakukan kegiatan main matematika. Yang keenam, libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Yang ketujuh, pilih alat atau bahan main yang aman dan mudah ditemukan di rumah. Yang kedelapan, selalu ajak anak menceritakan kegiatan main yang dilakukan. Apakah setelah main mereka merasa senang atau bagaimana? Nah, itu harus kita tanyakan setelah kita melakukan permainan. Yang kesembilan, orang tua mendokumentasikan kegiatan anak dengan foto, video, catatan, dan lisan. Yang ke-10, guru harus berkomunikasi efektif dengan orang tua apabila ditemukan masalah dalam pembelajaran. Nah, untuk memperkenalkan konsep matematika pada anak juga kita bisa melalui bernyanyi. Misalnya ada lagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, tuntut ilmu, pasti dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Atau kita bernyanyi, kalau kau senang hati, tepuk 1 kali. Kalau kau senang hati, tepuk 2 kali. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk 3 kali. Nah, dengan nyanyian tersebut, mungkin langkah awal untuk mengenalkan konsep matematika kepada anak. Nah, berikut ini adalah contoh implementasi pembelajaran anak konsep matematika di rumah. Yang pertama, anak membantu meletakkan piring dan gelas kerak. Kemudian anak meletakkan baju-baju yang sudah disetrika ke lemari. Anak diminta untuk merapikan handuk dan selimut di lemari. Selanjutnya, anak-anak bisa menata meja makan dan alat makan, menata alat main sesuai fungsi, meletakkan kaos kaki pada masing-masing sepatu. Kemudian meminta anak untuk membantu menata sepatu anggota keluarga di rak, mulai dari sepatu ukuran kecil hingga yang berukuran besar. Kemudian mengajak anak-anak untuk membantu menata buku-buku berdasarkan ukuran, ketebalan buku, atau jenis kertasnya. Memberi kesempatan pada anak untuk sering bermain dengan Play-Doh atau tanah liat. Biarkan anak berkreasi dengan bahan tersebut. Ajak anak untuk berlari, melompat, meloncat pada gambar bentuk-bentuk geometri yang dibuat dari tali atau kapur dan lain-lainnya. Nah, untuk mengenalkan geometri dengan lompat, kita bisa ngajak anak-anak bermain. Misalnya dari kertas koran, itu kita bentuk segitiga, bentuk lingkaran. Kemudian kita ajak anak, ayo kita lompat di bentuk lingkaran. Nah, anak melompat. Nah, di situ ada beberapa aspek perkembangan anak yang dapat kita tumbuhkan. Pada masa anak belajar di rumah, sering ya kita mendapat sharean kalimat-kalimat seperti ini di grup.
Nah, bagaimana kita sebagai pendidik membantu orang tua untuk mereka membuat permainan di rumah yang menyenangkan. Jadi, saya harapkan ibu-ibu pendidik PAUD membuat suatu permainan yang kemudian ibu rekam, kemudian share di grup orang tua. Sehingga orang tua bisa berkreasi membuat suatu permainan yang menyenangkan bagi anaknya. Nah, untuk bahan diskusi kita, bagaimana pelaksanaan kegiatan bermain matematika di halaman rumah dengan aspek mengukur, membilang, kemudian bentuk kegiatan matematika di kamar tamu, aspek geometri, mengelompokkan. Yang ketiga, bentuk kegiatan main matematika di ruang dapur, aspek seriasi, mencocokkan. Nah, ini bisa kita jadikan diskusi hari ini. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.